Ketemu lagi di Power of Worship. Wah, hari ini Kak Mel, Sarah, sama Kak Evo akan menemani adik-adik Joel Kids di rumah untuk kita mau menyembah Tuhan. Betul ya Kak ya? Betul Kak Betul. Mel, Adik-adik siap. Joel Kids hebat semua. Kita mau Hebat. sembah Tuhan, kita mau memujikan nama Tuhan pagi hari ini. Oke? Oke, siap Oke? Kak. Sekarang semua mainannya disingkirin dulu. Makanannya juga disingkirin dulu. Kita mau fokus sembah Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan adik-adik. Kalau satu minggu ini dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai hari ini hari Minggu, kita masih boleh ibadah online lagi. Berarti Tuhan Yesus itu selalu baik dalam hidup kita. Dia yang selalu temani kita dari hari Senin sampai hari ini. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Semua matanya ditutup, semua tangannya diangkat. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau muliakan nama Tuhan. Kita mau senangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, semua kami berikan untuk-Mu Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan, Tuhan, Kami mau senangkan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, hanya itu kerinduan kami Tuhan, yaitu menyenangkan-Mu Tuhan. Adik-adik, semua matanya ditutup. Kita mau sembah Tuhan pakai mulut kita, sampai telinga kita sendiri mendengar penyembahan yang keluar dari mulut kita. Menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduan kami Tuhan. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau senangkan Engkau Tuhan. Setiap hari Tuhan, setiap waktu Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Karena hanya itu kerinduan kami Tuhan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
memuliakan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah ini Tuhan pujian hidup kami Tuhan. Tuhan, biarlah ini suara hati kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau, kita mau muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Pagi hari ini mari ucapkan, this is my love song Tuhan, this is my love song Tuhan. For Jesus, for Jesus, I worship in spirit and truth. I will worship Him with all my heart. I love Jesus. 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 Forever and ever. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. Forever and ever. Forever and ever. Mari kita sembah Tuhan pakai lagu ini dari awal. Biar ini benar-benar this is my love song. Biar ini benar-benar isi hati kami, isi hati kita untuk Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, Tuhan, I love you Tuhan. Tuhan ini Tuhan, laguku Tuhan, untuk-Mu Tuhan. For Jesus, I will worship Him in spirit and truth. I will worship Him with all my
nyanyikan dari awal dengan sungguh-sungguh semuanya katakan. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti. Kau kami, sangat Tuhan. berarti bagiku. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Karena pengorbananmu Tuhan yang memberikan setiap kami keselamatan, yang memberiku keselamatan. katakan Tuhan Yesus ku cinta. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. semua katakannya sama-sama katakan. Tuhan Yesus, ku cinta Mari sembah Tuhan. lebih dalam lagi. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan ini setiap cinta kami Tuhan. Anak-anak Joel Kids yang mencintai-Mu Tuhan. Kau dengan segenap hati. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap jiwaku, katakan dengan segenap kuatku, dengan segenap kuatku. sekali lagi sambil pegang hatinya sama-sama katakan dengan segenap Dengan hatiku. segenap hatiku. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami Tuhan selalu memuji-Mu Tuhan. Dengan segenap semua yang kami miliki Tuhan, kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Biar dalam pujian kami ini Tuhan menjadi ucapan syukur Tuhan, sembah kami ini Tuhan. Biar semua penyembahan kami Tuhan naik ke hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan, penyembahan kami hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau disukakan Tuhan oleh penyembahan kami Tuhan. Biar Engkau yang menerima Tuhan, sembah kami Tuhan. Biar penyembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang berkati Tuhan setiap hati kami Tuhan yang menyembah-Mu Kau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Biar Kau yang menjamah setiap kami Tuhan. Kau yang mendatangi kami satu persatu Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau yang datangi kami satu persatu Tuhan. Biar Roh-Mu Tuhan yang melawat setiap kami Tuhan. Jangan lewatkan Tuhan satupun adik-adik Joel Kids Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Kau yang bicara dalam setiap hidup kami Tuhan. Semuanya pegang hatinya adik-adik. Tuhan Yesus, beri kami Tuhan hati sebagai tanah yang subur Tuhan, untuk ditanami oleh benih firman-Mu Tuhan. Buat hidup kami Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, bukan hanya pendengar saja Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami siap untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan Amin. Shalom Joel Kids. Joel Kids,
Yes, I am. Please welcome to Negeri Lautan Kasih. Semua warganya penuh dengan kasih. Kira-kira rules yang terakhir apa ya adik-adik? Cluenya, para parents sering banget melakukan ini ke kalian. Apa ya? Ya, rulesnya adalah mengampuni. Kenapa gelap sekali ini? Aku tidak bisa melihat apapun. Waduh. Maaf Tortis. Kamu tidak apa-apa? Ini pasti ulahmu ya. Gara-gara tintamu, aku jadi tidak bisa melihat dan menabrak karang sampai terluka. Iya Tortis, maafkan aku ya. Iya, aku maafkan kok. Udah nggak apa-apa, nanti lukaku juga pasti sembuh kok. Ayo kita berenang ke sana. Aduh, siapa ini yang menabrakku? Sakit tahu? Maaf Squid, aku tidak melihatmu. Nih, rasain Clementia. Aduh, aku tidak bisa melihat nih. Aduh. Clementia, apakah Squid barusan mengeluarkan tindanya? Iya Tortis, dia marah kepadaku. Aku tidak sengaja menabraknya. Dan aku juga sudah minta maaf. Tapi dia malah menyemprotkan tintanya kepadaku. Baiklah Clementia, kamu tahu Squid kemana? Aku tadi tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi sepertinya dia ke arah sana. Baiklah Clementia, aku susul dia aja. Squid, apa yang sudah kamu lakukan ke Clementia? Hah? Bukankah ketika kamu melakukan kesalahan, aku sudah mengampunimu? Mengapa kamu tidak mau mengampuni Clementia yang tidak sengaja menabrak kamu? Aku jengkel. Apakah kamu terluka seperti aku? Kamu nanya? Squid! Enggak. Aku baik-baik saja. Squid, ketika kamu minta maaf aja, aku memaafkan kamu. Padahal kesalahanmu lebih besar dibandingkan Clementia, dan kamu malah menyakitinya. Kalau kamu tidak mau memaafkan Clementia, maka aku juga tidak akan memaafkan kamu. Sekarang juga aku akan menghukummu. Maaf Tortis. Aku memang salah. Aku akan minta maaf ke Clementia sekarang. Maafkan aku ya. Clementia, maafkan aku ya. Iya, nggak apa-apa Squid. Bukankah kita semua warga lautan kasih? Jadi kita semua pasti saling mengasihi. Adik-adik Joel Kids, untung ya Squid akhirnya bertobat dan minta maaf kepada Clementia. Seperti Bapa kita di surga yang tidak akan mengampuni kesalahan kita kalau kita juga tidak mengampuni kesalahan orang lain. Yuk kita sama-sama jadi pelaku firman dengan hati yang mau mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Sampai jumpa Joel Kids. Shalom adik-adik Joel Kids, ketemu lagi dengan Kak Natali. Kakak ada pertanyaan nih buat kalian semua. Kakak percaya pasti kalian pernah ngalami. Nih, kejadiannya seperti ini. Kalian itu ndak sengaja jatuhin barangnya orang tua kalian. Tahu-tahu barangnya pecah atau patah. Kira-kira gimana ya? Pasti ketakutan ya. Kakak juga pernah ngalami soalnya. Dan kakak itu cuma tinggal nunggu kapan waktunya kakak ketahuan dan dihajar. Nah, kalau kita datang dulu nih ke orang tua kita dan kita minta maaf duluan dan ngaku salah, dan orang tua kita ternyata kasihan sama kita dan akhirnya kita dimaafkan, diampuni, ndak jadi dimarahin, ndak jadi dihukum. Kira-kira kalian happy banget nggak? Pasti happy banget. Kakak percaya itu ya. Terus lanjutnya kalian ketemu nih sama adik kalian atau kakak atau saudara atau teman.
saudara aja ya, kata bisa kakak atau adik. Kalian ketemu gak sengaja juga nih mereka jatuhin barang kesukaan kalian. Dan tahu-tahu patah, pecah. Wih, rasanya itu seperti apa ya adik-adik? Pasti kalian pengennya marah besar. Kamu ya, ini gara-gara kamu barangku sekarang rusak. Ayo sekarang diganti. Nah, kalian seperti itu enggak? Ayo. Yang tadi kita sudah terima pengampunan, kita dimaafin sama orang tua kita happy, enggak jadi dihukum. Tapi respon kita ke adik atau kakak atau saudara kita ternyata bisa berbeda loh adik-adik. Yuk kita lihat ya di Alkitab, kira-kira ada enggak cerita tentang perumpamaan pengampunan. Nah, kita sama-sama buka di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Perikop judulnya aja sudah tentang pengampunan. Nah, waktu itu seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus, dia datang ke Tuhan Yesus dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, berapa kalikah aku harus mengampuni orang yang berdosa kepadaku? 7 kali?" Kalian tahu jawabnya Tuhan Yesus apa? Kira-kira ada yang tahu? Iya, betul, Tuhan Yesus menjawabnya apa? Tidak hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7. Bayangin adik-adik, berapa? 70 kali 7 sama dengan berapa? 490 kali. Bayangin ya, berarti kita tuh harus selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita sebanyak 490 kali. Coba kita cek di Google ya, kita tanya sama Mbah Google, apa sih artinya angka 490 di Alkitab? Oke, ketik dulu ya. Oke, Mbah Google, apa arti angka 490 di Alkitab? Nih, kalian tahu ternyata ada loh di Alkitab. Di artinya di terjemahan bahasa Ibrani itu disebut tamim. Tamim itu artinya sempurna, tidak ada kesalahan dan utuh. Nah, artinya apa sih, Kak? Kok bingungin ya? Artinya tuh kalau kita mengampuni itu harus terus menerus berapa? 490 kali. Ya berarti enggak pernah berhenti. Ya enggak, kita kan dikatakan apa? Terus menerus mengampuni. Kalian siap untuk mengampuni? Pasti siap ya. Oke, nah Tuhan Yesus tuh ada kelanjutannya nih, belum sampai selesai di situ. Tuhan Yesus lanjut nih ngomong, sebab kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak melakukan perhitungan dengan hamba-hambanya. Wow, seperti apa ya? Yuk kita lihat ya. Ini, aduh, hamba, bisa Loki besar ini, ada satu hamba, aduh besar sekali utangnya ini, aduh udah lama sekali, hei mana ini, gimana, walu nake ini, nah ini, kapital, ini, hai, lo punya utang sama besar sekali nih, 10.000 talenta ini udah dibayar-bayar, hai. Bisa bocuan ini, bocuan. Ampun Lopan, ampun. Hei, lu, jual aja. Ampun, ini utangnya banyak ini. Ampun Lopan, ampun. Aku pasti bayar Lopan. Anakmu jual aja. Ampun. Ini Ampun, gimana lu bayarnya? Tenang Lopan, tunggu, aku bisa bayar. Aku pasti bayar. Sabar Lopan, ampun. Lu bisa bayar nggak? Aku nggak bisa bayar Lopan. Iya. Ampun Lopan, ampun. Ya udahlah. Kati ampun lo.
hidupku jadi bebas dari hutang. Hei, stop! Hei kamu, Iya, saya. bayar utangmu. Ampun, sabar. Aku pasti Nggak akan bisa. melunaskannya. Nggak- Sabar. Nggak bisa, sabar, kamu sabar. harus bayar hutangmu. Sabar. Aku pasti bisa. Aku pasti akan Ikut aku, melunaskannya. aku akan memenjarakanmu Ampuni. sampai kamu Maafkan bisa saya, bayar hutangmu. Maafkan saya. Ayo, Maafkan saya. rasain itu. Aku penjarain aja. Masa utang nggak bayar? Hah? Gimana sih? Nggak jelas. Lu! Haya! Ampun loh, Pak. Denger ah, semua yang lu lakuin. Lu kurang ajar lah. Lu punya Ampun, temen, Pan. lu penjalain utangnya berapa memang? 100 dinar loh, Pak. Haya! Ampun Oi, loh, oi Pak. gak habis pikir lah. Lu utang sama Oi aja 10.000 talenta aja. Oi lunasin. Lu temen lu. Iya. Lu sekarang lu masuk penjara. Lu ikut masuk penjara. Lu kurang ajar lah. Jangan lah, Lu Pan. masuk. Ampun Lu lah, masuk. Pan. Iya. Ih, serem ya adik-adik. Akhirnya dia yang harusnya sudah bebas dari hutangnya diampuni oleh raja. Akhirnya dia harus masuk ke penjara dan membayar semua hutang-hutangnya. Nah, di Matius 18 ayat 35 dikatakan, "Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila masing-masing kamu tidak mau mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Berarti kalau kita nih tidak mau mengampuni, maka Bapa di surga pun tidak akan mengampuni kita. Kalau Bapak di surga aja tidak ngampunin kita, terus bayangin kita tinggalnya nanti di mana? Di surga atau di neraka? Nah, coba adik-adik pikir, di surga atau di neraka ya? Nah, sekarang kakak mau tanya nih, tadi kan kita tahu nih, hamba yang pertama hutangnya berapa? Ya, 10.000 talenta. Hamba yang kedua yang temannya hamba pertama ini hutangnya berapa? Cuman 100 dinar. Kita hitung lagi ya. Kita tanya sama Mbah Google, kalau 1 talenta itu sama dengan berapa? Berapa dinar? Oke? Yuk, Mbah Google. 1 talenta sama dengan, nah, ternyata 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Waktu zaman itu upah orang kerja tuh 1 hari sama dengan 1 dinar. Sekarang tadi utangnya berapa? 10.000 talenta. Berarti berapa dinar? 60 juta dinar. Berarti sama dengan 60 juta hari. Betul? Nah, sekarang kakak bagi ya. Ada tadi berapa? 60 juta hari, kakak convert ke tahun dibagi 365 hari sama dengan 164 tahun. Aduh adik-adik, itu umurnya harus sampai 160 tahun hutangnya baru lunas. Kira-kira bisa nggak dia melunasi hutangnya? Pasti nggak bisa. Nah, sedangkan temannya ini, yuk coba kita hitung ya. Hutangnya temannya ini berapa? 100 dinar. 100 dinar itu sama dengan 100 hari. Kalau 100 hari kakak bagi ke bulan, itu jatuhnya kurang lebih 3,5 bulan lah. Masih kurang lagi. Bayangin adik-adik, 3,5 bulan dibandingkan sama 164 tahun. Gede yang mana adik-adik? Ya pasti gede yang 164 tahun. Makanya rajanya marah besar. Karena apa? Dia sudah terima pengampunan yang begitu besar. Tapi dia nggak mau mengampuni temannya yang cuman melakukan kesalahan yang jauh lebih sedikit. Ya kan adik-adik? Nah, sama seperti hidup kita. Kalau Bapak yang di surga itu sudah mengampuni kita, semua dosa-dosa kita yang kita nggak akan pernah bisa bayar,
sudah diampuni sama Tuhan, kita ini mau ndak ngampuni orang lain yang bersalah sama kita? Kalau kita ndak mau ngampuni, nanti kita bisa disebut hamba yang jahat. Nah, kalau hamba yang jahat, tinggalnya di mana adik-adik? Tinggalnya di surga atau di neraka? Ya pasti kalau hamba yang jahat tinggalnya di mana? Di neraka. Nah, sekarang kakak tanya, siapa di sini yang mau tinggal di surga? Pasti semuanya mau tinggal di surga. Caranya salah satunya adalah kita mau mengampuni. Nah, sekarang siapa di sini yang adik-adik yang hatinya tuh masih marah, masih jengkel, aku ndak mau mengampuni? Ada? Kalau ada, kita sama-sama doa ya. Kita datang ke Tuhan, kita minta hati kita itu dipulihkan, kita minta hati kita dibersihkan supaya kita bisa mengampuni. Karena Bapa di surga itu sudah mengampuni kita, jadi kita pun minta supaya hati kita ini dibersihkan agar kita bisa mengampuni. Siap adik-adik? Yuk kita doa sama-sama ya. Tutup matanya, pegang hatinya, ngomong sama Tuhan ya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawa setiap hidup kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan ketika kami marah, ketika kami jengkel, ketika kami tidak mau ngampuni Tuhan. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu setiap hati kami Tuhan. Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa kami harus mengampuni terus-menerus dalam hidup kami Tuhan, kami pilih, kami mau mengampuni, kami memutuskan Tuhan untuk kami mau mengampuni siapapun yang bersalah kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang penuh dengan pengampunan Tuhan. Bersihkan hati kami dari setiap kemarahan, kejengkelan, dendam, apapun yang berasal dari si jahat Tuhan. Kami tidak mau Tuhan, tapi kami mau terima hati yang baru, hati yang bersih, hati yang bisa menyukakan hati-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami putuskan untuk kami mengampuni siapapun yang bersalah kepada kami. Mampukan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang enakan adik-adik, hati kita sudah dibersihkan. Oke, ingat selalu kita mengampuni terus menerus. Shalom adik-adik Dual Kid, kembali lagi bersama PRDET yang akan ngajak kalian doa bersama buat bangsa Indonesia. Nah, siapa yang rindu bangsa Indonesia diberkati Tuhan, shalom Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Nah, hari ini PRDET yang akan ngajak kalian doa bersama buat bangsa Indonesia, biar damai Tuhan turun, shalom Tuhan turun atas kota-kota di bangsa Indonesia. Semuanya siap? Oke, mari kita doa bersama, kita satukan hati. Kita percaya Tuhan melawat bangsa Indonesia. Shalom Tuhan turun atas kota-kota. Kami percaya Tuhan, Shalom-Mu turun Tuhan atas setiap bangsa, atas setiap kota-kota. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh shalom. Mari kita berdoa. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Shalom, shalom,
Shalom. Indonesia penuh damai. Mari kita berdoa. Mari kita perkatakan, Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat bangsa kami tercinta Indonesia. Damai-Mu turun, Shalom-Mu turun Tuhan atas tiap kota. Kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa atas bangsa Indonesia. Kami percaya ada keteraturan, ketertiban, ada damai sejahtera, sukacita, cinta kasih turun atas kota-kota bangsa Indonesia. Berdoa buat kotamu, sebutkan nama kotamu. Semarang penuh shalom, Bandung diberkati, Jakarta diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia penuh shalom, 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 shalom. Indonesia penuh shalom, 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 shalom. Indonesia penuh shalom. Indonesia penuh shalom. Semuanya dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Nah, luar biasa adik-adik yang berdoa buat bangsa Indonesia. Karena firman Tuhan berkata, berdoalah buat kesejahteraan kota di mana kamu ditempatkan Tuhan, itu akan menjadi kesejahteraanmu juga. Yes, luar biasa. Sampai ketemu dengan Prayer Dad di episode berikutnya ya. Sampai jumpa. Dadah. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, hamba mintakan berkat yang terbaik buat setiap anak-anak, buat setiap orang yang menonton Joel Kids Bapa, yang mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Berkati mereka Tuhan dengan penuh dengan sukacita, apapun semuanya ditambahkan dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga penyertaan-Mu, perlindungan-Mu itu nyata dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.